ngobrolin keseruan Piala Dunia kali ini, saya sudah hadir nih di tidak di studio tapi melalui Zoom ya dengan sahabat PPI kali ini dari PPI Belanda dengan Mas Febri Pangka Tristan Leatemia. Jadi saya panggilnya Mas Tristan kali ya. Sudah ada di line Zoom kami pendengar dengan Mas Tristan dan mau ngucapin selamat karena tim Belanda sudah masuk ke babak selanjutnya. Semoga Jerman menyusul nih ya. Halo Mas Tristan, gimana kabarnya? Bahagia Halo. tentu ya? Halo. Kedengeran nggak ya? Kedengeran? Oke. Ya kabarnya baik banget. By the way di sini masih jam 7 pagi, masih gelap. Udah sarapan Madura belum gimana nih? kabarnya? Udah sarapan belum? Udah kok. Oke. Udah aman-aman. Aman ya. Di sini Iya. masih siang bolong ya, jam 1 nih, jam 1 siang di Jakarta. Gimana keseruan nonton Belanda semalam, deg-degan gak sih Mas Tristan? Sebenarnya so-so sih Kak Dora. Sebenarnya kayak kalau dilihat dari match day pertama, Belanda tuh sebenarnya kayak punya prospek yang bagus sebenarnya karena pemainnya kan juga relatif muda dan tapi kayak di satu sisi juga mereka meskipun masih muda dan di level klub mereka udah menunjukkan prospek yang bagus, tapi kayak kemarin waktu main kayaknya emang karena belum pernah main di Piala Dunia juga jadi kayak masih rada Grogi ya? berantakan aja gitu. Iya, Agak-agak grogi ya. iya Dan bener banget. tapi Mas Tristan ini dukung Belanda apa jangan-jangan dukung negara lain nih? eh Belanda sih, Kak. Aku dukung Belanda. Dukung Belanda ya. Waduh, bebuyutan berarti sama saya ya. Oh jadi semalam itu kan partai hidup mati ya karena nanti panjang lah kalau nggak menang tuh panjang hitung-hitungan skor lah, hitung-hitungan apa gitu kan. Tapi Iya bener semalam banget. optimis nggak sih Belanda akan lolos? Sebenarnya dari awal optimis sih bakal lolos. Tapi kayak meskipun apa ya kayak mereka mainnya tuh masih belum composed aja gitu karena emang kayak semalam kadang tuh kayak di tengahnya sama di belakangnya masih rada-rada terus serangannya juga kurang tajam aja kalau aku perhatiin. Jadi banyak yang masih keteteran gitu ya? Iya, karena kayaknya emang belum berpengalaman aja sih. Jadi karena ini banyak yang Piala Dunia pertama ya tadi ya kata Mas Tristan ya. Iya, bener banget. Banyak nggak sih timnas Belanda pemainnya yang juga merumput di liga-liga Inggris ataupun Spanyol sendiri atau memang main di liga Belanda sendiri? Kayak kalau yang di liga di luar Belanda, yang Spanyol kan ada Memphis Depay sama Frankie De Jong. Kalau terus yang di Liga Inggris, aku cuma tahu backnya sih Nathan Ake sama Van Dijk. Terus sisanya kayak masih banyak di Liga Belanda dan ada yang di Liga Jerman juga. Oke. Tapi kebanyakan kelihatannya dari Liga Belanda sih, Kak. Jadi masih banyak yang di ini sendiri ya di negara sendiri begitu. Iya, bener banget. Sama juga Jerman juga banyak kan di liga sendiri sih dibanding liga-liga Inggris ataupun liga Spanyol. Tapi kalau untuk kemeriahan Piala Dunia sendiri nih Mas Tristan, di Belanda seperti apa sih keseruan misalnya nonton nobarnya sendiri, nonton barengnya? Kalau aku perhatiin kayak mungkin karena winter kali ya. Sekarang kayaknya juga udah dingin di sini. Biasanya tuh yang aku tahu mereka kalau nobar tuh kadang di luar, di outdoors gitu. Kayak semacam layar tancap tapi bukan layar tancap gitu, tapi kayak di layar yang besar di ruangan terbuka kadang itu suka rame. Karena emang ini sekarang lagi dingin juga mungkin ya. Ya orang-orang juga nggak akan mau kali ya kalau di luar Dinginan. gitu. Iya. Jadi Tapi mager ya? kalau iya bener banget kayak ya misalkan aku sendiri kalau lagi dingin-dingin gini enaknya kadang ya udahlah di dalam rumah aja. Kalau keluar-keluar kan kayak
eh, tangannya udah kedinginan Iya. gitu. Tapi kalau secara general, jujur sih aku nggak ngelihat begitu meriah banget Oke. karena emang eh, kalau aku baca dari berita-berita juga Mm-mm. emang antusiasmenya tuh nggak setinggi dulu juga gitu Mm-mm. karena adalah beberapa hal yang Iya. kayak nggak sejalan sama Ada beberapa orang-orang. beberapa isu ya, isu-isu Iya, politik dan yang iya lainnya itu, lah pokoknya. iya. Iya. Oh, tapi untuk kafe-kafe sendiri tidak menyelenggarakan nobar-nobar juga ya? Sebenarnya mereka menyelenggarakan, Mm-mm. cuman kayak eh, ramenya tuh nggak serame yang Dulu ya, seharusnya oke. gitu. Iya, biasanya itu kayak disiarin di bar, di Mm-mm. pubs, cuman aku Mm-mm. nggak masuk ke sana karena emang student budget ya, jadi nggak bisa masuk, kayak harus ngirit Heeh, lah gitu. heeh. Cuman ya biasanya di bar, di pub mereka menayangkan ya, cuman kayak ramenya tuh ya nggak seramai itu gitu. Karena eh, mungkin kalau aku bisa bilang eh, Belanda ini kan di grupnya relatif gampang lah ya. Cuman kemarin keteteran aja waktu lawan Ekuador ternyata. Eh, di grup ini kayak ya udah kelihatan gitu Belanda Mm-mm. bakal lolos sebagai juara grup atau ya sekadar lolos aja Mm-mm. ke 16 besar. Terus tapi ternyata juga eh, orang-orang Belandanya tuh emang nggak antusias banget gitu. Jadi Oke, kayak mereka lebih milih, oh ya udahlah mending aku nonton aja di dalam ruangan gitu, kayak oke. ngapain nonton di luar gitu rame-rame, apa kayak eh, karena satu dan lain hal ya itu tadi kayak Mhm, isu-isu mhm, politik yang mhm, eh, bertentangan sama keyakinan orang-orang sini mhm. gitu. Iya. Dan kayaknya rata-rata kalau aku perhatiin nggak cuman Belanda ya, tapi negara-negara Eropa juga kurang ya, kurang antusias juga ya untuk Iya. nonton Piala Dunia kali ini. Karena kemarin juga sempat ngobrol juga ya sama teman-teman PPI di Jerman Mhm. juga yang memang ditambah lagi memang kondisi cuacanya yang lagi winter ya. Iya. Jadi mager. Mau pakai ini aja mantel atau apa juga udah mager ya. Banyak kan nih Iya. perabotannya pakai ini, pakai ini. Jadi udah Iya bener banget. keburu capek duluan. Lalu kalau Mas Tristan semalam nonton di dorm ya? Iya, semalam nonton di dorm karena emang mau keluar pun kayak mau ke tempat nobar yang Mm-mm, lain kayak aduh udahlah, mm-mm, dingin gitu, udah di mm-mm, dalam aja gitu. mm-mm. Nontonnya bareng teman-teman teman-teman pelajar lainnya dong ya berarti ya? Iya. Rata-rata dukung Belanda juga. Rata-rata karena emang Tinggal di Belanda. kita berisik aja gitu di common room, nih ada apa sih gitu, kayak oh ini anak-anak cowok lagi pada nonton Belanda gitu, lagi pada nonton bola gitu, Mhm. kayak karena emang kadang tuh bertepatan banget sama waktu makan malam gitu kan. Oke. Jadi ketika kita nonton ya mereka masak, terus kayak ya udah kita asik sendiri, gol 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 gitu, itu kenapa itu ya bla 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 gitu. Kayak mereka ngeliat kita seru aja, terus Heboh akhirnya ya ya. mereka ikutan nonton gitu. Oh, jadi pertandingan di sana itu jatuhnya malam hari ya? Kalau di Belanda ya? Kalau di sini siang, masih Oh, masih siang siang enggak ya? ya? Kayak jam 4 sore di sini. Kemarin yang Belanda itu jam 4 sore. Iya, jam 4 sore waktu Oh, sini. Belanda lawan Qatar jam 4 sore. Oke. Soalnya kalau di tanah air kan ini udah malam ya, bahkan sampai dini hari pertandingannya sampai jam 2 dini Mm, hari. iya. Mm-mm. Jadi sana masih siang dan itu berarti perkuliahan udah selesai ya kalau 4 sore lah ya. Sebenarnya jam setengah 4 baru kelar sih, baru selesai, terus Oke. kayak aku nanya ke teman, langsung pulang nggak gitu? Heeh. Iyalah, iya, ya mau nonton Belanda kan? Iya, iya, oke, oke, ya udah pulang yuk gitu. Terus kadang kemarin juga nanyain, Heeh. guys, jam 4 pada ini nggak gitu, Heeh. pada masih kuliah nggak Heeh. gitu. Jadi kan biasanya eh, suka nonton bareng gitu di Mhm. common room. Kadang ya Mhm. randomly aja orang-orang datang gitu. Cuman kemarin waktu sore-sore karena emang lagi pada kelas juga, Mhm. dan anak-anak lainnya juga kayaknya lagi belajar karena lagi midterm, jadi Oke. kayak ya nggak serame yang biasanya gitu. Mhm. Oh, jadi memang sedang midterm ya di ini ya di
Maastricht University nih, Mas Tristan ya? Iya, Mm-mm. iya lagi midterm. Oh ya, ambil studi apa di sana, Mas Aku Tristan? social science Kak. Oke, social science. Ini untuk master atau untuk Sebenarnya selevel bachelor sih. oke. Jadi aku lagi ngambil student exchange dari uh, di semester ganjil ini. Jadi kayak aku ngambil uh, social science courses di Maastricht gitu. Oke. Dan ini tahun keberapa di Belanda sendiri? Baru pertama kali ke sini sih. Iya. Gimana? Shock nggak sama cuacanya? Enggak ya? Awalnya kayak waktu sampai sini kan masih summer gitu. Jadi Mm-mm. kayak orang-orang juga masih pada uh, masih moodnya masih pada tinggi semua. Mm-mm. Cuman karena kayak beberapa minggu kemudian udah langsung dingin, jadi ya nggak begitu ngerasain hype orang-orang gitu loh. Langsung tiba-tiba beku semua ya, nggak ramah ya kalau udah musim dingin. Iya, Oh, jadi ini tahun pertama ya, masih panjang berarti ya di Belanda. iya. Udah homesick belum? Belum ya? Awal-awal sempet sih, cuman sekarang ya udahlah, eh, udah ngerasa tinggal aja gitu di sini. Jadi kayak aku kebetulan ada Mm-mm. keluarga orang Belanda juga, jadi Oke. nggak begitu ngerasa homesick sih pada akhirnya. Jadi kayak ya waktu kemarin contohnya kayaknya emang mereka senang banget kalau Belanda main. Jadi kayak Mm-mm. waktu match day pertama Mm-mm. juga eh, ya aku juga nonton Belanda main, Belanda menang 2-0 lawan Senegal. Terus paginya tiba-tiba omku kayak ngirim banyak banget foto video kayak selebrasi supporter-supporter Belanda gitu, kayak iya om, oke. Gitu. Ya, aku kenapa nggak dikirim nih yang kemarin tuh video-video selebrasinya? Itu selebrasinya Di mana? bukan di Belandanya tapi Di? di Indonesia. Oh, teman-teman. Oh, Iya. maksudnya Om yang di Indonesia ya. Enggak, om Keluarga di sini. keluarga Mas Tristan yang di Belanda. Iya, Jadi mereka melakukan selebrasi kan di videonya? iya. Iya. Enggak. Nah, Mereka maksudnya kayak cuman ngirim dari orang lain kelihatannya kayak oke. eh iya. Jadi kayaknya mereka emang sebenarnya enjoy banget sih. Cuman kayak mereka nggak ngirim video mereka lagi selebrasi, cuman kayak orang-orang supporter lain Mm-mm. selebrasi gitu. Wah, harusnya dikirim juga nih ke kita biar kita tayangin seseru apa sih selebrasi di Belanda tuh. Terus apa namanya untuk liga-liga Belandanya sendiri, Mas Tristan ikutin nggak? Jujur Liga Belanda rada kurang seru sih. Cuman kebetulan emang klub favorit aku juga ada di Liga Ajax, Belanda. Gitu. Ajax bukan? Iya, tebakannya bener langsung bener. Karena aku juga taunya cuman Ajax, nggak tahu lagi yang klub yang lainnya namanya apa. Dan Nah, itu memang, kalau kalau Heeh. itu beda cerita sih. Sebenarnya kalau kalau di Liga Belanda tuh beda cerita. Kayak orang-orang lebih antusiasnya lebih tinggi kelihatannya kalau daripada Piala Dunia. Aku Oh, pernah oke. kemarin nonton eh, satu match Ajax lawan PSV di Amsterdam. Mhm. Itu pun matchnya kalau nggak salah tuh endingnya rada rusuh gitu. Jadi kayak Oh, eh, emang itu stadionnya juga penuh kemarin karena emang eh, waktu itu Ajax kan juga sempat mimpin klasemen Liga Belanda karena kalah sama PSV, jadinya turun ke nomor 2 kalau nggak salah. Jadi kayak meskipun eh, ya itu liganya nggak kompetitif amat, cuman kayak antusiasmenya tinggi gitu karena kayak pulang dari Amsterdam juga sama kayak waktu berangkat gitu, keretanya penuh. Penuh karena orang-orang isinya ya mau nonton nonton. ke stadion Ajax di Amsterdam dan udah pakai atribut Ajax juga gitu. Jadi kayak pas di kereta, wah ramai ramai juga ya. Tadi kayak emang antusiasmenya lebih tinggi jujur kalau di Liga Belanda Iya. daripada Piala Dunia gini. Dan lagi pula itu juga pertandingan antara musuh bebuyutan begitu ya, antara Ajax dan PSV. Semacam kalau Iya bener. semacam kayak kalau Persija ketemu Persib Bandung. Iya, Pasti banyak yang nonton deh. iya pas itu karena emang lumayan susah juga kelihatannya lawannya. Iya,
lumayan berat juga ya karena posisi pertama dan juga posisi kedua. Jadi memang kalau Mas Tristan lihat sendiri masyarakat Belanda itu masyarakat pencinta bola ya, itu olahraga pertamanya ya sepak bola ya. Ya kalau ini di Belanda sih kayaknya sepak bola tuh udah ada tempat yang unik gitu. Nggak cuman di Belanda doang, tapi kayak ya secara global gitu. Orang-orang pasti ya pernah dengar yang suka bola ya. Setidaknya ya pernah dengar Johan Cruyff, yaitu legenda Belanda kayak itu meskipun dia satu orang doang tuh tapi kayak dikenal dengan baik gitu sama orang-orang sini. Bahkan kayak di Barcelona pun udah jadi nama training camp ya kalau nggak salah. Bahkan di stadion Ajax Amsterdam pun kayak namanya Johan Cruyff Arena gitu. Jadi kayak emang kelihatannya sepak bola Belanda tuh udah begitu dikenal karena emang dari sejarahnya pun pernah dengar Total Football nggak, Kak Dora? Nah ya itu Total Football itu ya kayak orang-orang bisa ngepres kemanapun itu, jadi kayak dipandangnya tim Belanda dulu tuh emang serem sebagai salah satu tim yang ditakutin lawan, terus karena emang kayak beberapa kali mereka juga masuk ke final dan ya meskipun nggak menang sih, tapi emang kelihatannya emang udah diterima dengan baik banget sih sama orang-orang sini juga, dan mungkin di luar sana juga mereka tahu squad Belanda itu dulunya tuh ditakutin. Cuman kalau sekarang mungkin karena sempat ada decline setelah Piala Dunia 2014 lalu karena Belanda gagal gagal masuk ke Euro, gagal masuk ke Piala Dunia 2018 itu, jadi kayak kelihatannya emang lagi build up aja gitu karena generasi emasnya kayak Van Persie, Robben, Sneijder gitu kan udah pensiun, jadi kayak ya sekarang tinggal diganti sama generasi yang lebih baru lagi gitu. Jadi memang bisa dibilang sudah diakui lah ya kalau Belanda untuk sepak bolanya sendiri. Oh ya, di Piala Dunia udah berapa kali menang ya? Baru satu ya? Atau seingat aku? Di Piala Dunia sekarang? Enggak, selama pertandingan Piala Dunia untuk menang. Oh, belum pernah juara. Belum pernah juara sama sekali ya? Oh iya? Belum pernah juara, itu masa dia. Sih? Iya, oh, iya, paling bagus masuk final doang. Jadi kayak mereka jadi runner up terus gitu. Iya. Jagoannya runner up ya. Iya, nanggung banget. Dan kalau tahun ini sendiri Mas Tristan gimana nih prediksinya? Bakalan jujur kayaknya agak sulit sih karena ya sebenarnya aku masih optimis kalau Belanda bisa lebih jauh gitu dari 16 besar, karena Belanda udah fix nanti lawan Amerika gitu. Sebenarnya kayak kalau aku lihat emang mereka berdua tuh imbang gitu loh, karena kayak aku juga nggak bakal bisa mastiin kayak Belanda bakal bagus banget mainnya kayak di fase grup aja kayak mereka belum sebagus itu, karena emang ya different game, different mentality kali ya. Jadi kayak mentalitasnya belum kebentuk aja gitu karena squadnya masih relatif muda. Tapi di US juga pemain-pemainnya kurang lebih sama, cuman kayak ya udahlah nanti let's see aja gitu kalau lawan Amerika ini. Tapi kemungkinan di 8 besar kalau mereka lolos, mereka ya kayaknya makin seru lagi sih. Jadi kayak makanya kayak di sini tuh sepi, kayak orang-orang lebih nonton di rumah aja. Mereka tuh mikirnya oh ya udah deh let's wait and see aja gitu sejauh mana Belanda bakal melaju di Piala Dunia ini. Jadi kayak mungkin kalau emang Belanda bisa lebih jauh lagi kayak bisa masuk ke semifinal, mungkin akan lebih rame lagi gitu. Karena ya? emang karena kayak ini udah 8 tahun setelah Piala Dunia terakhirnya Belanda gitu, mungkin jadi kayak orang-orang ngeliatnya oke, ini harusnya Belanda bisa juara gitu kalau emang bisa melaju jauh. Jadi kayak mungkin antusiasmenya akan naik kalau misalkan Belanda ini bisa melaju lebih jauh gitu. Jadi kayak ya soal waktu aja sih. Tinggal nunggu waktu ya. Iya, tinggal nunggu waktunya.
Kira-kira nanti misalnya kalau sampai ke semifinal, bahkan sampai ke final baru rame nih pasti. Kelihatannya begitu. Kira-kira tim apa nih yang akan sulit untuk menjegal Belanda? Tim apa yang kira-kira ditakutin Belanda nih? Kalau Mas Tristan, prediksinya yang bakal Kalau bikin Belanda gagal nih melaju ke babak selanjutnya. Kalau Amerika Serikat ya so-so lah ya. Amerika Serikat so-so sih. Tapi kalau nanti kan kalau habis round of 16 kan 8 besar. Mhm. Em, Nanti kan masih ada juara grup C sama runner up grup D. Mhm. Cuman kan kedua-duanya kan belum Belum match pasti day ya. 3 nih. Iya. Ya antara bisa ketemu Argentina atau Prancis gitu karena kayak oke, ini dua squad ini bagus gitu. Apalagi Prancis mereka bisa apa namanya? Bisa itu apa kayak bisa mencegah kutukan Piala Dunia gitu karena kan biasanya juara Piala Dunia sebelumnya kadang udah tersingkir di Iya, fase betul. grup gitu. Terakhir kan sorry nih Jerman waktu 2018. Gak usah sorry, gak Cuman apa-apa. kalau Prancis mereka kemarin menang terus gitu dan bahkan belum Belum pernah pernah kalah ya. seri ataupun kalah gitu. Iya. Jadi masih ada satu match lagi di grup C atau sama D ini. Jadi kayak oke, kayak kalau prediksiku sih kayaknya cuman sampai 8 besar deh. Tapi nggak tahu juga ya, lihat nanti deh US Amerika jalannya gimana. Sulit ya untuk kalau ketemu Prancis ya. Kalau ketemu Brazil sulit nggak nih Belanda? Kayak sulit juga deh. Ya lumayan juga sih. Lumayan Kelihatannya juga. Brazil juga kemarin mainnya bagus Iya, gitu. mainnya bagus Brazil. Iya. Jadi, Tapi banyak juga negara-negara lain yang shockingly bagus juga Iya, gitu. betul. Cuman kayaknya kalau sekarang karena udah match day 3 ya udah kayaknya ngelihat jalannya aja gimana gitu. Apakah bakal ada shock lagi apa gimana gitu. Karena kalau kemarin shocksnya negara-negara yang ya underrated Iya, tiba-tiba menang ya. tiba-tiba menang. Cuman kalau yang besok pas 16 besar ya nggak tahu juga sih what kind of shocks yang bakal Bakal terjadi ya. tunjukin ke kita. Iya. Prediksinya nih untuk Jerman lolos nggak nih? 16. Aduh, Jerman di peringkat 4 ya. Wah, ini Sulit ya? iya. Dia bakal lawan Costa Rica ya. Dia lawan Costa Rica. Kalau menang lolos ya? Spanyol lawan Jepang. Iya, harusnya lolos sih kalau dia menang. Mm-mm. Harus menang nih. Harus menang berarti. Harus menang. Lalu Jepang lawan Spanyol juga Spanyol harus menang. Iya, Spanyol harus menang. Spanyol harus menang, Jerman harus menang baru Jerman bisa masuk ya ke 16 besar ya. Iya. Iya. Sebenarnya kalau Jerman seri pun kayaknya ya juga Enggak ya? nggak akan Nggak. merubah situasi sih kalau itu. Berat ya kayaknya. Iya. Jadi ya ini mau nggak mau Jerman harus Harus menang menang, gitu. Tapi betul. kalau misalkan Spanyol sama Jepang seri ini kayaknya lebih susah sih karena 3 tim itu poinnya 4 semua. Iya, benar. Enggak, kalau Spanyol udah fix sih. Spanyol udah fix masuk. Oh iya, karena dia nggak pernah Cuman kalah ya. tinggal iya. Cuman ya udah antara Jepang sama Jerman aja karena poinnya mereka sama gitu. Mm-mm. Nah ini dia, berarti memang harus menang, nggak ada pilihan lain, nggak bisa seri ya lawan Costa Iya. Rica. Harus menang, Jerman harus Harus menang. menang. Aduh, jadi deg-degan nih ya. Selamat ya untuk tim Belanda sudah masuk 16. Tinggal menunggu saya tim Jerman, semoga bisa menyusul ya. Bisa dong, bisa. Bisa dong, bisa ya. Yuk bisa, Bisa, yuk. bisa. Iya, terima kasih ya Mas Tristan sudah berbagi bersama kami. Seru banget soalnya kalau ngobrolin soal bola ya, nggak bakal kelar-kelar nih Iya, kita bener ya. banget. Iya, nggak akan kelar. Nggak akan kelar. Sampai Piala Dunianya selesai juga nggak bakalan kelar kalau ngomongin bola ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Tristan. Sukses untuk studinya di Belanda dan salam ya untuk Ya, teman-teman, makasih juga, Kak semua Dora. teman-teman di sana ya. Oke, siap. Nanti aku sampaikan. Oke.
Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Mas Febri Pankatristan Leatemia yang saat ini studi di Maastricht University Belanda, ngobrolin soal Piala Dunia ya, kemeriahan Piala Dunia di sana, dan tadi cerita masih kurang meriah karena masyarakatnya masih wait and see ya, Belanda sampai melaju sampai ke babak mana nih. Dan tentunya program Piala Dunia masih akan terus hadir di radio kesayangan Anda, Voice of Indonesia, yang bisa tentunya Anda dengarkan melalui streaming di voinews.id.